Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita. Siapa yang menguasai mineral ke depan, itulah yang menguasai dunia. Karena mineral-mineral seperti nikel, tembaga, timah, bauksit, itu adalah material-material yang dipakai untuk industri strategis. Artinya, negara-negara seperti Eropa, terus kemudian negara Amerika dan yang lain-lain itu adalah negara yang menguasai teknologi, tetapi mereka tidak mempunyai sumber daya alam. Tak mau Indonesia dijajah lagi, Jokowi makin keras melawan kelakuan brengsek Eropa yang tiru VOC. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa kita ingin pertama adalah mensejahterakan bangsa Indonesia. Indonesia saat ini sedang dalam sengketa hukum perdagangan dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Gugatan Indonesia ke WTO oleh Uni Eropa ini terjadi atas kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Pada Oktober 2022 kemarin, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan di WTO itu. Meskipun kalah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan untuk tidak takut dan tidak mundur menghadapi kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO itu. Anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Joko Widayatno berpendapat bahwa apa yang dilakukan negara-negara Eropa itu disebut mirip seperti yang dilakukan VOC pada zaman penjajahan. Negara-negara Eropa tersebut dinilai hanya ingin menguasai hasil sumber daya alam dari Indonesia tanpa ingin memberi nilai tambah. Dia pun memandang penjajahan di masa VOC seperti terulang kembali dengan adanya intervensi negara-negara Uni Eropa, utamanya terhadap melimpahnya sumber daya mineral Indonesia, yakni nikel yang berasal dari Sulawesi, Maluku Tenggara, dan Papua. Jika melihat sejarah, pola seperti ini memang mirip dengan tindakan VOC pada masa silam. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie adalah kongsi dagang Belanda yang dibentuk pada 1602 di Amsterdam. Mereka awalnya datang ke Nusantara, kini Indonesia, dengan motif perdagangan. Komoditas yang dibeli adalah rempah-rempah. Mereka membeli dari pedagang lokal dengan harga murah, lalu membawanya lewat kapal laut ke Belanda. Di sana mereka menjualnya dengan harga selangit, karena satu-satunya pedagang rempah, alhasil Belanda kaya raya. Motif berdagang itu kemudian berubah jadi politik. Untuk memuluskan langkahnya, VOC mengadu domba kerajaan lokal sekaligus memanfaatkan kebaikan masyarakat lokal. Dari sini VOC perlahan mulai menguasai wilayah pesisir Jawa dan kawasan timur Hindia Belanda, mendirikan kantor dagang di Banten pada tahun 1603 dan berebut pelabuhan penting di Jawa, salah satunya Sunda Kelapa pada 1619. Sejak saat itulah Belanda menjadikan Batavia sebagai pusat administrasi. Tak sampai di situ, VOC juga merebut pulau penting penghasil rempah-rempah seperti Ambon dan Banda. Khusus di Banda, VOC melakukannya dengan cara sadis, yakni menghabisi penduduk lokal. Jadi, bila melihat praktik Eropa saat ini yang mencegah Indonesia mengelola sumber daya alam sendiri agar bernilai tambah, praktik ini tidak ubahnya seperti VOC gaya baru. Kendati demikian, hal ini tidak membuat gentar Presiden Jokowi. Hal ini justru membuat Jokowi malah semakin keras melawan dengan akan menyetop keran ekspor bauksit pada Juni 2023. Presiden Republik Indonesia Jokowi secara tegas menyatakan tidak gentar
atas pengajuan gugatan di WTO. Nikel digugat, nanti ini diumumkan. Larangan ekspor bauksit digugat lagi, tidak apa-apa, suruh gugat lagi. Tegas Presiden Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023 di Ballroom Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu 21 Desember 2022. Terbukti Presiden Jokowi pada Rabu 21 Desember 2022 resmi mengumumkan adanya pelarangan ekspor mineral mentah berupa biji bauksit pada Juni 2023. Sejatinya pelarangan ekspor biji bauksit itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memperlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Terang Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu 21 Desember 2022. Pelarangan ekspor bauksit ke luar negeri sebagai upaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Makanya Jokowi menekankan supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, terang Jokowi. Sebelumnya Jokowi memberikan gambaran pada larangan ekspor nikel. Ia bilang alam penyetopan ekspor nikel, pendapatan negara melalui ekspor nikel yang sudah dihilirisasi melejit hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar Amerika Serikat.